إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أيها الإخوة, salah satu musibah yang menimpa kaum muslimin hari ini, bahkan ini musibah terbesar, bukan gempa bumi, bukan tanah longsor, bukan tsunami, bukan kaum muslimin dibantai oleh Yahudi. Itu semua musibah besar, tapi ada yang lebih besar. Apa? Apa kira-kira? Kaum muslimin tidak faham dengan ajaran Islam. Kalau kaum muslimin terkena tsunami, tanah longsor, banjir, gempa bumi, dibantai oleh Yahudi, dibinasakan oleh orang-orang kafir, hasilnya apa? Hasilnya apa? Iya, mati syahid. Mati syahid, surga. Lah kalau tidak faham terhadap ajaran Islam, dikira sunnah, dikira ajaran Islam, dikira ajaran Nabi, padahal bid'ah dilakukan. Akhirnya masuk apa? Akhirnya masuk ke mana? Neraka. Neraka. Ini musibah besar. Ya. Maka jangan sampai kita tidak faham. Rugi sekali orang yang tidak faham itu. Ya, contoh jelasnya. Para pendeta, para pastor, para biksu, para tokoh agama kafir, mereka kan nggak faham. Kalau Tuhan itu Allah, kalau Tuhan yang berhak disembah itu satu, yaitu Allah, mengutus seorang manusia bernama Muhammad bin Abdullah, disuruh mengikuti beliau, mereka kan nggak paham, nggak tahu kan? Padahal mereka banyak yang baik, dermawan, bahkan ada yang dibela-belain nggak nikah. Menolong fakir miskin. Mereka orang-orang baik. Tapi karena nggak paham, kalau Tuhan itu satu, namanya Allah, mensyariatkan sholat, saum, zakat, mereka nggak paham. Kemana akhirnya mereka masuk? Masuk neraka. Padahal banyak yang dermawan, yang jujur, yang amanah. Innalillah. Maka tidak paham terhadap kebenaran, musibah yang sangat besar, bahkan paling besar. Disinilah iblis masuk. Iblis, setan berusaha sekuat tenaga supaya kaum muslimin tidak faham terhadap ajaran Islam. Iblis tidak berusaha untuk membuat pendeta, pastor, apalagi biarawati, biksu, supaya tidak faham terhadap agamanya. Enggak, orang mereka udah nggak paham, udah sesat, udah kafir. Iblis tahu nggak kalau mereka kafir? Calon penghuni neraka, iblis tahu nggak? Tentu tahu. Maka mereka tidak digoda. Maka mereka tidak dibikin ragu, tidak dibikin was-was. Ada seorang sahabat yang datang pada Nabi SAW mengadu, ya Rasul, terdapat dalam hatiku sesuatu tentang keyakinan, keimanan.
yang aku tidak sanggup menceritakannya. Malu mungkin. Ada sesuatu di hati. Ya, tentang Allah, tentang malaikat, tentang hari kiamat, tentang siksa kubur. Si sahabat ini percaya. Orang udah Islam, udah baca syahadat. Tapi ada sesuatu. Seolah ada yang membisiki. Apa jawab Nabi? Apa kata Nabi? Zaka sorihul iman. Itu menunjukkan bahwa engkau betul-betul beriman. Orang yang beriman tidak akan dibiarkan oleh iblis. Iblis akan datang menggoda, memberikan was-was, ragu-ragu. Maka insya Allah antum pernah ngalami. Apa iya ya? Apa iya ya? Siksa kubur? Apa iya ya? Neraka datang tiba-tiba, selintas. Cepat-cepatlah berlindung kepada Allah. Itu pasti setan iblis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Min hamzihi wa nafihi wa nafthihi. Ada 3 jenis ta'awud. Yang terakhir ini yang paling sempurna dan sunnah diucapkan sebelum membaca bismillah di rakaat pertama. Rakaat kedua, ketiga, dan seterusnya tidak disunnah. Ini dia. Nabi tahu, diberitahu oleh Allah bahwa iblis pasti akan mendatangi kita. Maka jangan menempuh cara lain. Tempuhlah cara Nabi SAW. Berta'awud. Dan pasti itu. Mungkin antum ada yang sudah ngalami, atau yang ada yang belum, insya Allah akan mengalami seperti itu. Didatangi oleh setan, didatangi oleh iblis. Adapun para pendeta, para pastor, para biksu, tokoh-tokoh agama kafir, nggak akan didatangi oleh iblis. Maka mereka semakin mantap dalam kekafirannya, kesesatannya. Nah, malam ini insya Allah akan kita bahas apa saja yang menyebabkan kita kaum muslimin tidak faham terhadap ajaran Islam. Jangan sampai kita terkena musibah besar ini. Pengen baik, pengen taat, tidak berzina, tidak minum khamr, tidak berjudi, tidak mencuri, tidak merampok, tidak membunuh, tapi masuk neraka. Kenapa? Kenapa? Tadi karena nggak paham. Gitu. Mestinya jangan ngapa-ngapain di bulan Rabiul Awal ini, dia ngapa-ngapain. Atas nama agama, atas nama Allah dan Rasulnya, atas nama Islam. Gitu ya. Capek, lelah, mengeluarkan biaya tidak sedikit. Tapi justru terancam neraka. Gara-gara apa? Tidak faham. Tidak faham. Cara mencintai Nabi bukan begitu caranya. Caranya begini, begini, begini. Salat rukuk Nabi seperti apa? Kita ikuti. Sujudnya Nabi seperti apa? Kita ikuti. Cara Nabi melempar jumroh seperti apa? Kita ikuti. Akidahnya Nabi seperti apa, kita ikuti. Dia nggak paham. Dia nggak mau belajar bagaimana cara rukuk Nabi, cara takbir Nabi, cara i'tidal Nabi, cara wudhu Nabi, mandi junub Nabi. Malah nggak belajar itu semua, malah nginget-inget tanggal berapa Nabi lahir. Bulan apa Nabi lahir.
Allah dan Rasulnya tidak menyuruh ini. Ya, dengan mantapnya, dengan pedenya, dia peringati hari kelahiran Nabi. Padahal Nabi seumur-umur nggak pernah mencontohkan, memperingati hari kelahiran beliau. Beliau lahir hari apa? Kalau hari jelas Senin ya. Tanggal berapa, bulan apa, Nabi nggak pernah bilang. Nggak ada satupun riwayat Nabi mengatakan, aku lahir 12 Rabiul Awal, nggak ada. Mau sahih, mau dhaif, mau maudhu, nggak ada. Kalau 12 Rabiul Awal itu ada sesuatu, tentu Nabi akan katakan. Sebagaimana Nabi katakan, 1 Syawal, 10 Dzulhijjah, ya, 9 Dzulhijjah, 6 hari di bulan Syawal, 3 hari setiap bulan. Nabi katakan itu. 23 tahun beliau menjadi Nabi, menjadi Rasul, belum pernah berbicara tentang 12 Rabiul Awal. Maka para ulama pun berselisih. Betulkah Rasulullah lahir di 12 Rabiul Awal? Ada yang berpendapat 8 Rabiul Awal, ada yang berpendapat 18 Rabiul Awal, bahkan ada yang berpendapat di luar Rabiul Awal. Ya, karena Nabi tidak mengatakan. Ya. Dan ketika Nabi lahir, sudah adakah yang tahu manusia? Ada yang tahu? Kalau beliau akan menjadi manusia termulia di muka bumi, Nabi terakhir, Rasul terakhir. Ada yang tahu? Ya enggak ada. Enggak ada. Ya. Kalau pada tahu, tentu akan dicatat. Enggak ada yang tahu. Kecuali Allah Rabbul Alamin. Ya, waktu kita tidak banyak, kita langsung saja. Apa yang terbesar pertama kali yang menyebabkan kita kaum muslimin tidak faham terhadap ajaran Islam? Yang pertama adalah apa kira-kira? Yang pertama, yang terbesar, yang menyebabkan kita tidak faham terhadap ajaran Islam adalah takdimul akal ala naqal. Mendahulukan akal daripada nakal, daripada dalil, daripada wahyu, daripada Al-Quran dan Sunnah. Dia menangkan ra'yu, akal, pikiran, pendapat, mengalahkan wahyu. Ini hal terbesar yang menyebabkan kaum muslimin salah faham. Ya. Coba, seandainya Nabi Ibrahim pagi itu lebih memilih akalnya, logikanya, pendapatnya, nuraninya daripada wahyu, insya Allah beliau dan putranya tidak akan mau menyembelih. Beliau tidak akan mau menyembelih putranya Ismail. Ya jelas. Akal siapa, logika mana, nurani siapa, ayah menyembelih anak kok dilakukan. Seluruh akal manusia, nurani manusia akan mengatakan buruk, jelek, laknat, biadab. Masa ayah menyembelih anak? Alhamdulillah Nabi Ibrahim. Nabi pilihan, manusia pilihan, cerdas. Tidak mendahulukan akal, tapi mendahulukan dalil. Perintah menyembelih putranya Ismail adalah wahyu, dalil dari Allah. Padahal cuma lewat mimpi. Antum tahu mimpinya para nabi, para rasul adalah mimpinya para nabi, para rasul adalah wahyu. Wahyu. Tidak mungkin seorang nabi mimpi dan itu kacau seperti mimpi kita. Kita kan sering mimpi dan kacau kan?
Itulah kita. Dari setan dan dari diri kita. Sekali-kali dari Allah kan ada 3 ya. Busyra minallah, takhwifus syaitan, hadithun nafsi. Yang sering dari setan. Atau hadithun nafsi. Adapun para nabi, para rasul, tidak. Setiap kali seorang nabi bermimpi, itu pasti wahyu. Ya. Makanya beliau faham. Beliau amalkan mimpinya. Beliau sembelih Ismail dan benar. Beliau siap menyembelih, Ismail siap disembelih, dan detik-detik ketika pisaunya, goloknya Ibrahim sudah menempel di lehernya Ismail, Ismail berpesan, jangan hadapkan wajahku ke arahmu, wahai ayah. Aku khawatir engkau tidak tega saat aku kesakitan. Ya. Tutup wajahku, intinya jangan sampai gagal. Gitu. Jangan sampai engkau sebagai seorang manusia, ayah, tidak tega menyaksikan anaknya menderita kesakitan akibat ulah tangannya sendiri. Di saat seperti itu, datanglah Jibril, utusan Allah, membawa ganti. Berarti kan benar pemahaman Ibrahim benar. Coba kalau Ibrahim seperti kaum kita. Ini maksudnya apa ya? Dipikir. Maksudnya suruh menyembelih hawa nafsu. Kita kan suka begitu tuh ya. Kita sembelih hawa nafsu kita. Kita matikan hawa nafsu kita. Hawa nafsu saya, hawa nafsu Ismail harus dimatikan. Itu kaum kita. Apa istilahnya? Takwil. Bolehkah? Tidak boleh. Tidak boleh, ini hal gaib dan itu perintah Allah. Kalau betul perintah Allah suruh menyembelih hawa nafsu, ya apa susahnya? Matikan hawa nafsumu. Kan begitu. Nyuruh sembelih. Ya. Kalau betul Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, yang turun cuman rahmatnya. Apa beratnya Allah mengatakan, aku turunkan rahmatku di sepertiga malam terakhir. Apa beratnya Allah mengatakan seperti itu? Kalau betul yang dimaksud, yang turun adalah rahmatnya. Kenapa Allah mesti mengatakan, aku turun ke langit dunia setiap sepertiga malam? Mencari siapapun yang sedang berdoa, akan aku beri. Siapapun yang sedang mohon ampun, akan aku ampun. Kaum kita begitu. Apa tadi? Takwil. Ditakwil. Maksud turun di situ yang turun rahmatnya. Ya. Kalau betul Allah menciptakan Adam dengan kekuasaannya, bukan dengan tangannya, karena Allah tidak punya tangan katanya, ya buat apa Allah mengatakan, ma mana'aka antas sudah lima khalaqtu biyadayya. Aku telah menciptakan Adam dengan kedua tangan. Apa susahnya Allah bilang, aku telah ciptakan Adam dengan kekuasaanku. Apa susahnya? Inilah kaum kita. Merasa tahu. Sok tahu. Ya kan? Di mana Nabi mengatakan, Abu Bakar, Umar mengatakan, tangan Allah yang dimaksud adalah kekuasaan Allah. Di mana? Hadis riwayat siapa? Al-Quran surat apa, ayat berapa? Enggak ada. Nah, kaum kita ini yang merasa tahu.
lebih tahu dari Nabi, lebih tahu dari para sahabat. Sementara Rasul dan para sahabat diam. Ketika Allah mengatakan kedua tanganku, jariku, aku bolak-balikkan hati manusia dengan dua jariku. Aku hadapkan wajahku ke wajah orang yang sedang sholat. Akan aku hentikan geraman jahanam dengan telapak kakiku nanti. Rasul dan para sahabat diam. Gak ada yang bilang kiasan. Ya. Nah, ini dia. Akal lebih dipakai daripada dalil. Antum tahu siapa yang mulai? Yang pertama kali pakai akal untuk mengalahkan dalil, antum tahu siapa? Bangsa terkutuk, bangsa terlaknat, bangsa al-maktubi alaihim, bangsa kera dan babi. Siapa? Ya, Yahudi. Yahudi itu lebih sikoh, lebih percaya dengan akalnya daripada dengan dalil. Kata Allah, kata Nabi Musa, nanti dulu. Sesuai dengan akal apa tidak? Kalau sesuai terima, enggak sesuai tolak. Bayangkan Nabi Musa, Nabi kan enggak mungkin bohong. Seluruh Nabi, ucapannya masuk dalam keumuman, wa ma yantiku anil hawa. In huwa illa wahyu yuha. Tidak mungkin seorang nabi berbicara atas dasar kemauan sendiri. Seluruh ucapan para nabi, para rasul adalah dari Allah. Dan Nabi Musa mengatakan masuk ke Syam ini. Sekarang Palestina. Di dalamnya ada bangsa Jabbarin, tinggi besar, kuat. Perangi mereka. Kalian pasti menang. Ya, dan itu menjadi negeri kalian. Yang ngomong siapa? Allah. Hanya lewat lisan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Coba kalau para sahabat, kaum muslimin yang dengar ini, alhamdulillah, bismillah, begitu para sahabat. Tapi dasar Yahudi, sudah dijamin oleh Allah, engkau pasti menang. Akal berbicara. Wahai Musa, coba pikir. Mereka banyak, kita sedikit. Mereka kuat, tinggi, besar, kita lemah. Kita baru saja lepas dari perbudakan Firaun. Mereka berpengalaman. Menang dari mana? Lihat, padahal kata Allah. Nabi Musa kan cuma menyampaikan. Menang dari mana? Sampai tega mengatakan akhirnya, idhab anta wa rabbuk faqatila. Udah, pergi saja engkau bersama Tuhanmu, wahai Musa, berperang berdua sana. Inna hahuna qa'idun. Kami mau duduk-duduk di sini saja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ngomong Allah, bukannya bersyukur dijamin menang. Kan cuma lewat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dasar Yahudi. Dasar al-maktubi alaihim. Malah berbicara kurang ajar seperti itu. Nah, jangan sampai kelakuan Yahudi ini kita tiru. Ya. Yang benar saja. Ya. Walaupun dia perempuan, tapi kan cerdas, adil, amanah, nggak apa-apa jadi presiden. Ya, yang laki-laki pada nggak jujur, nggak amanah, culas, korupsi. Ini jujur nih perempuan. Udah nggak apa-apa. Jadi presiden, jadi gubernur, jadi wali kota, jadi raja. Ya. Padahal kata Nabi, la yufliha qaumun walla amrahum imra'atan. Tidak akan jaya, tidak akan menang, tidak akan besar. Satu negeri yang menjadikan seorang wanita sebagai pemimpinnya. Baik tertinggi seperti presiden, Amirul Mukminin, raja,
atau di bawahnya, amir, gubernur, wali kota, semuanya haram. Ya. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, mosok kita lawan dengan akal kita? Ya. Kadang-kadang kita taat. Kadang-kadang kita pakai. Ya. Suami istri. Suami istri. Yang istrinya ini keluaran pesantren. Hafal 20 juz, fasih, makhrajnya, tajwidnya luar biasa. Suaminya mungkin mu'alaf, baru masuk Islam. Hafal selain Al-Fatihah, cuman 2 surat pendek. Kuliah sama kulhu, misalnya. Itu pun dengan terbata-bata, kadang yang panjang dipendekkan, pendek dipanjangkan, namanya baru masuk Islam. Ya. Nah, satu ketika karena hujan deras, si suaminya nggak ke masjid. Sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Siapa yang jadi imam? Iya, suaminya. Kita semua terima ini. Ya. Kenapa kita nggak pakai akal kita? Coba pakai akal. Ya. Kan nggak ada orang ini. Ya kan? Lebih fasih istrinya, makhrajnya, tajwidnya, kenapa enggak istrinya jadi imam? Kadang kita terima, kenapa yang ini enggak terima? Kan sama-sama sabda Nabi, bahwa perempuan haram jadi imam, kalau makmumnya ada yang laki-laki. Kenapa perempuan haram jadi presiden, gubernur, wali kota? Enggak sami'na wa ata'na, kan aneh. Ya, pilih-pilih. Apa bedanya? Sama-sama sabda Nabi, sama-sama dari Allah. Kenapa? Gara-gara apa? Kira-kira? Ya itu tadi, mendewa-dewakan akal, memilih akal daripada dalil. Akal mereka mengatakan, ya apa salahnya perempuan? Orang dia cerdas, amanah, jujur, tidak culas, tidak korupsi, daripada yang laki-laki korupsi. Nah, akal. Nah ini dia. Saya kira banyak sekali contoh bagaimana akhirnya kita sesat, terancam neraka, menyimpang, gara-gara kita lebih memakai akal daripada dalil. Ya, kalau pakai akal, iya. Dan itu yang terjadi. Hampir semua firqah. Mau Khawarij, Jahmiyah, Jabariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Rata-rata mereka mendahulukan akal daripada dalil. Dengan mereka mendahulukan akal daripada dalil, jadilah Asy'ariyah. Jadilah Maturidiyah. Jadilah Khawarij. Dan seterusnya. Lebih mengedepankan akal. Mosok punggung kita dipukuli sama presiden, sama raja, harta kita diambilin sama presiden, sama raja, kita disuruh diam, sabar, ya. Kalau yang ngomong Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Ahmad, bahkan Abu Bakar dan Umar, silahkan tolak. Ini yang ngomong Allah, hanya lewat lisan Nabi alaihi salatu wassalam. Jika punggungmu dipukuli, hartamu diambilin oleh penguasa yang zalim, tapi dia muslim, ya, tapi dia muslim, bukan kafir. Kalau kafir boleh dilawan, ya, boleh ya, bukan harus, boleh. Tentu melihat kemampuan kaum muslimin bersatu apa tidak, satu kata apa tidak, punya kekuatan apa tidak. Gitu. Kalau tidak, ya jangan. Kaum muslimin di Inggris misalnya, atau di Amerika misalnya, berani melawan presiden Amerika?
Ya pakai apa? Mana kekuatan? Ya kan? Maka ya nggak usah ngelawan. Kan boleh ngelawan, bukan harus ngelawan. Artinya kalau tidak punya kekuatan, ya jangan. Nah, itu kafir. Kita bicara presiden muslim, raja muslim, amirul mukminin muslim, tapi dolim. Dan itu pernah terjadi di sepanjang sejarah. Masih ingat Hajjaj bin Yusuf? Masih? Insya Allah masih ya. Kayak apa itu kejamnya? Kayak apa sadisnya? Sampai dikatakan Mubiur Sakif, sang penumpah darah dari Sakif. Ada dua ya. Ini salah satunya, Hajjaj bin Yusuf. Hari itu yang menjadi rakyat siapa? Sahabat dan tabi'in. Yang menjadi rakyat Hajjaj bin Yusuf, walaupun Hajjaj bin Yusuf bukan pemimpin tertinggi ya, bukan khalifah, tapi amir. Istilah kita mungkin gubernur. Menguasai Mekah dan Madinah. Entah berapa ribu kaum muslimin yang dibantai oleh dia. Salah satunya cucu Abu Bakar. Anaknya Asma binti Abu Bakar. Dengan Zubair bin Awwam. Bernama Abdullah bin Zubair. Digantung, disalib, sampai mati. Ya. Yang jadi rakyat adalah para sahabat dan para tabi'in. Semua dia. Ya. Karena dia muslim. Ya. Kita mau katakan para sahabat, para tabi'in ini penakut, tidak berani melawan penguasa zalim. Ya. Betapa lancangnya mulut kita. Menghina, mencaci maki, menyalahkan sahabat dan tabi'in. Padahal kesepakatan sahabat adalah wahyu, adalah dalil. Tidak mungkin para sahabat bersepakat dalam kesalahan. Ketika para sahabat sepakat terhadap satu permasalahan, maka itu pasti benar. Tidak mungkin salah. Ya, inilah yang pertama. Yang menyebabkan sebagian kaum muslimin tidak faham terhadap ajaran Islam itu sendiri. Ya, seperti yang kita saksikan. Banyak sekali contoh. Sangat banyak. Ya, kita lanjut yang kedua. Ada 5 atau 6 ya. Mudah-mudahan cukup atau mungkin nanti kita sambung. Ar-ruju'u ila ghairil kitabi was sunnah. Yang kedua, yang juga menyebabkan kaum muslimin tidak faham terhadap Islam adalah rujuk, kembali, berpedoman, tapi bukan kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi kaum muslimin tidak mengatakan, ya kita lihat aja surat sekian ayat sekian. Kita lihat aja sabda Nabi, riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim. Enggak seperti itu. Tapi, nih lihat nih Imam Syafi'i, nih lihat nih Imam Hambali, nih lihat nih mazhab kami, nih lihat nih guru kami, nih lihat nih syekh kami. Ulama kibar kami, panutan kami, kiai kami. Ini yang menyebabkan tidak paham. Jadi Al-Quran dan Sunnah itu seolah slogan saja. Tentu nggak ada yang nolak. Oh, nggak usah pakai Al-Quran dan Sunnah, nggak usah. Insya Allah nggak ada yang berbicara segila itu kaum muslimin. Tetap Al-Quran dan Sunnah bagus. Tapi begitu praktek, ini kata Mbah Kiai, udah diam. Gitu. Ini kata ulama, udah diam. Seolah kembali kepada Kiai.
Kembali kepada ulama. Udah, ini kan kata saya bin Bas. Udah diem. Ya. Ini kata Mbak Kiai Anu, diem. Ini yang menyebabkan kaum muslimin menjadi tidak paham. Para pelajar di negeri kita ini, pesantren manapun, mau pesantren sunnah, pesantren bid'ah, lembaga keagamaan manapun, insya Allah mereka baca hadis, tahu bahwa Rasulullah berjenggot apa pelontos. Kira-kira mereka tahu nggak? Rasul, Abu Bakar, Umar, Imam Syafi'i berjenggot, mereka tahu nggak? Insya Allah tahu. Insya Allah tahu. Nggak usah Rasul para sahabat. Pangeran Diponegoro jenggot nggak? Imam Bonjol berjenggot. Bahkan Hasyim Asy'ari berjenggot nggak? Semuanya berjenggot. Ya, dan baca hadisnya ada. Gitu. Tapi kenapa? Mereka pada motong jenggot. Murid-muridnya, guru-gurunya. Kenapa? Mereka kembali kepada kiai. Kiai kami motong jenggot. Kiai kami nggak memanjangkan jenggot. Mosok kiai salah. Ini racun. Ini yang bikin tidak paham. Seolah kiai itu pasti benar. Ya. Jangankan kiai, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Ahmad, Imam Malik, bahkan Abu Bakar dan Umar, maksum apa tidak? Tidak maksum. Bisa benar, bisa salah. Insya Allah antum tahu. Salah satu ya, contoh aja ya. Kesalahan Imam Malik apa? Ini pelajar pasti tahu. Beliau mengatakan puasa 6 hari di bulan Syawal nggak ada sunahnya. Berarti bid'ah kan? Ada di kitab beliau Al-Muwatta. Kesalahan Imam Hanafi, Abu Hanifah. Wanita boleh nikah walaupun tanpa wali. Terkenal sekali ini pendapat beliau. Masuk kita mau bilang, benarlah, masuk beliau salah. Kalau begitu Nabi salah dong. Man nakaha bi ghairi waliyin wa syahidai adlin fanikahuha batilun fanikahuha batilun fanikahuha batil. Barang siapa wanita yang menikah tanpa wali, tanpa 2 orang saksi yang adil, maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, kita tinggalkan karena kita silau dengan ucapan Imam Hanafi bahwa boleh seorang wanita nikah tanpa wali. Itu yang bikin menjadi tidak paham. Seolah kalau, ini kata Imam Syafi'i, itu kata Syekh bin Bas, ini kata Majelis Ulama, ini kesepakatan kibar ulama, seolah selesai. Enggak selesai. Kalau ini ayatnya, ini hadisnya, baru selesai. Kita harus diem. Walaupun itu yang bawa ayat, yang bawa hadis anak kita, senior kita, mahasiswa kita, kita dosen, dia baru masuk semester 1 misalnya. Tapi bawa ayat, bawa hadis. Kita wajib menundukkan kepala. Kita takzim terhadap ayatnya, terhadap hadisnya. Kebetulan yang membawakan si bocah itu. Mestinya seperti itu. Jadi tunduk terhadap dalil. Hari ini sekali lagi sekedar slogan. Ya. Tidak betul-betul diamalkan dengan sebenarnya. Akhirnya yaitu tadi. Menjadi tidak faham. Ya. Bahkan ada 2 sahabat besar salah bersamaan. Yaitu Ibnu Abbas dan Ali bin Abi Thalib. Tentang seorang wanita yang hamil ditinggal mati oleh suami. Beliau berdua, Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas, berpendapat iddahnya adalah yang terpanjang.
Yang terpanjang. Ya. Yang paling panjang yang mana? Misalnya yang paling panjang kok melahirkan, ya begitu melahirkan, idah baru selesai. Yang paling panjang kok wanita ditinggal mati suami, idahnya berapa? 4 bulan 10 hari. Kalau 4 bulan 10 hari yang terpanjang, itu yang dipakai. Dan ternyata salah. Ya, silahkan. Azan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'd. Sebelum bersoal jawab, kita lanjut sedikit ya. Bahwa penyakit yang menyebabkan kita tidak faham terhadap ajaran Islam yang kedua adalah kembali kepada ulama masing-masing, tokoh masing-masing, madhab masing-masing. Ini penyakit yang luar biasa. Penyakit manhaj. Ya. Sementara tadi saya katakan, sekelas Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Abbas itu salah bersamaan, sepakat dalam kesalahan. Tapi tidak semua sahabat ya. 2 orang sahabat ini. Dalam masalah iddah wanita hamil yang ditinggal mati oleh suaminya. Antum tahu wanita hamil itu masa iddahnya, kalau dia ceraikan suami ya, berapa? Kapan? Sampai dia melahirkan. Sementara wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, masa iddahnya berapa? Nah, arba'ata asyurin wa asyra. 4 bulan 10 hari. Nah, ada kasus seorang wanita hamil sekaligus suaminya meninggal. Gimana nih? Nah, 2 sahabat besar ini salah. Karena apa? Karena yang benar adalah sampai melahirkan. Apa? Dalil. Subai'ah namanya, seorang sahabiah namanya Subai'ah. Dia hamil dan suaminya meninggal. Kira-kira seminggu, belum sampai seminggu, suaminya meninggal, dia melahirkan. Setelah melahirkan, mungkin sehari atau 2 hari ya, dia keluar rumah, dia berdandan, dia berpenampilan sebagai wanita yang bukan masa idah. Masa idah kan haram berdandan. Haram keluar rumah, ya kan? Abangnya marah. Engkau masih masa idah. Kenapa keluar? Ternyata dia datang pada Nabi alaihi salatu wassalam dan Nabi membenarkan Subai'ah ini. Nabi membenarkan Subai'ah ini. Nabi alaihi salatu wassalam. Tentu itu dari Allah dan itulah dalil. Gitu ya. Kemudian Ibnu Mas'ud juga pernah salah dalam masalah menikahi wanita ahlul kitab. Ya. Utsman bin Affan pernah salah dalam masalah adzan Jumat 2 kali. Bahkan sekali Abu Bakar dan Umar pernah salah dalam masalah haji tamattu. Ya. Nah, kalau kita kembali kepada ulama, ya begitulah nasibnya. Karena ulama sekali lagi tidak maksum. Maka kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Mudah-mudahan kita berlanjut nanti ya. Karena memang masih ada 3 atau 4 lagi. Ada pertanyaan?